Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang kasus distribusi diskrit dan kasus distribusi kontinu. Pertama, perkenalkan saya atas nama Siti Ruhama dengan NIM E1R021107. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang kasus distribusi khusus diskrit. Yaitu kasusnya seorang pemain basket memiliki probabilitas yaitu 0,6 untuk berhasil memasukkan bola dalam satu tembakan. Nah, pemain ini melakukan 5 tembakan secara bebas. Maka tentukan 1. Mengapa kasus ini termasuk ke distribusi khusus? 2. Nilai harapannya EX. Ketiga, varian sparnya. Keempat, fungsi momen pembangkit atau MGF dari X. Yang kelima, cross-check jawaban 2 dan 3 melalui MGF. Nah, yang pertama, diketahui probabilitas keberhasilan dalam satu tembakan yaitu 0,6. Dan kedua, jumlah tembakan percobaannya adalah 5. Ketiga, variabel acak X menyatakan jumlah tembakan yang berhasil dari 5 tembakan. Maka X binomial 5,0,6. Maka kasus yang pertama yaitu kasus ini termasuk ke dalam distribusi diskrit yaitu distribusi binomial di mana dikarenakan jumlah hasil yang terbatas yaitu diskrit di mana variabel acaknya adalah 5. Yang kedua, dua kemungkinan hasil untuk setiap percobaan yaitu berhasil dan gagal. Ini merupakan ciri dari distribusi binomial. Yang ketiga yaitu independensi antar percobaan. Setiap tembakan dilakukan secara independen atau bebas. Keempat, probabilitas keberhasilan konstanta yaitu probabilitas keberhasilan sama dengan 0,6 tetap sama untuk setiap tembakan yang juga menjadi syarat dalam distribusi binomial. Nah, yang kedua, kita akan mencari itu nilai harapannya atau rataannya EX. Untuk distribusi binomial, maka rumusnya itu adalah nilai rataan atau harapannya X sama dengan N dikali probabilitasnya, sehingga sama dengan 5 dikali 0,6 sama dengan 3. Jadi nilai harapannya itu adalah 3. Nah, selanjutnya itu varian sparnya, yaitu untuk distribusi binomial, yaitu parnya sama dengan N dikalikan probabilitas dikali buka kurung 1 min probabilitasnya, yaitu sama dengan 5 dikalikan 0,6 dikalikan dengan 1 kurangin 0,6. Itu sama dengan 5 kali 0,6 kali 0,4 sama dengan 1,2. Jadi nilai variansnya adalah 1,2. Sedangkan untuk fungsi momen pembangkit MGF-nya, yaitu rumusnya MXD sama dengan 1 dikurangin B ditambah P kali E pangkat T pangkat N. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai N-nya sama dengan 5 dan probabilitasnya sama dengan 0,6 sehingga menjadi MXT sama dengan 1 dikurangi 0,6 ditambah dengan 0,6 kali E pangkat T pangkat 5 itu sama dengan 0,4 ditambah 0,6 kali E pangkat T pangkat 5. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai rataan atau harapan EX sama dan variannya dari MGF kita perlu menghitung turunan pertama dan kedua dari MXT pada T sama dengan 0. Nah, yang pertama, turunan pertama M aksen XT pada T sama dengan 0 untuk rataan atau EX sama dengan yaitu EX sama dengan M aksen X yaitu sama M aksen X0. Nah, yang kedua yaitu turunan keduanya M double aksen XT pada T sama dengan 0 untuk P X yaitu varian X sama dengan M double aksen X 0 dikurangin M aksen X mana nilai T-nya adalah 0 pangkat 2. Nah, maka nilai harapan EX sama dengan 3 sesuai dengan perhitungan manual dan nilai variansnya itu sama dengan 1,2 itu sama dengan hasil perhitungan manual. Nah, ini menegaskan hasil dari MGF konsisten dengan perhitungan nilai harapan untuk distribusi binomial. Nah, selanjutnya kita akan ke kasus distribusi kontinu. Di mana kasus distribusi kontinu ini misalkan tinggi badan mahasiswa UNERAM mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 170 cm dan variansnya sama dengan sigma kuadrat sama dengan 25 cm kuadrat. Nah, seorang mahasiswa dipilih secara acak dari UNERAM. Maka tentukan 1. Nilai harapan min EX dari tinggi badan mahasiswa yang dipilih. Kedua, varian spar X-nya dari tinggi badan mahasiswa yang dipilih. Ketiga, fungsi momen pendamping atau MGF dari X. Yang keempat, yaitu
verifikasi atau cross-check nilai harapan dan varians dari MGF. Nah, mari kita jawab satu persatu. Yang pertama, kita ketahui dulu rata-rata tinggi badan atau mu-nya sama dengan 170 cm. Varian tinggi badan yaitu sigma kuadrat sama dengan 25 cm kuadrat. Nah, variabel acak X menyatakan tinggi badan mahasiswa, maka X sama dengan N 170,25. Nah, oh iya lupa tadi, pada itu pertama itu kita tentuin ini kenapa dinamakan termasuk ke dalam distribusi kontinu. Nah, kenapa? Karena memenuhi karakteristik berikut. Pertama yaitu variabel acak kontinu tinggi badan mahasiswa yang diwakili oleh variabel acak X dapat memiliki nilai berupa bilangan real yaitu 170 cm atau 170,25. Nah, distribusi dengan kurva kontinu yaitu distribusi normal menghasilkan kurva kontinu berbentuk lonceng atau bell curve yang menggambarkan probabilitas tinggi badan mahasiswa. Selanjutnya, probabilitas dalam interval dalam distribusi normal, probabilitas tidak menghitung pada nilai tinggi badan tertentu, tetapi pada interval tinggi badan tertentunya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai rataannya atau nilai harapan EX-nya. Dimana untuk distribusi normal itu rumusnya EX sama dengan mu. Dengan mu sama dengan 170, maka nilai rataannya itu 170 cm. Nah, selanjutnya yaitu varian-variannya X-nya. Untuk distribusi normal rumusnya itu adalah sigma kuadrat, di mana sigma kuadrat sama dengan 25, maka nilai sigmanya itu sama dengan nilai variannya itu adalah 25 cm kuadrat. Nah, selanjutnya itu fungsi momen pembangkit yaitu MGF untuk distribusi normal dengan rata-rata mu dan varians sigma kuadrat sama dengan yaitu MXT sama dengan EXP yaitu mu kalikan T ditambah sigma kuadrat T kuadrat per 2. Nah, kita substitusikan nilai mu sama dengan 170 dan sigma kuadrat sama dengan 25 sehingga MXT sama dengan EXP-nya itu 170T plus 25T kuadrat per 2. Nah, selanjutnya kita akan untuk mendapatkan nilai EX yaitu nilai rataan dan nilai variansnya dari MGF, kita perlu menghitung turunan pertama dan kedua dari MXT pada T sama dengan 0. Nah, pertama turunan pertama M aksen XT di mana T-nya sama dengan 0, maka rataan X-nya atau EX sama dengan M aksen X dengan T0. Dan selanjutnya turunan kedua M double aksen T pada T sama dengan 0, maka untuk nilai variansnya itu adalah var X sama dengan M double aksen X di mana 0 dengan T sama dengan 0 dikurangin M aksen X 0 kuadrat. Maka nilai harapan EX sama dengan 170 cm sesuai dengan nilai rata-rata mu-nya yaitu 170 dan nilai variansnya yaitu 1,2 juga sesuai dengan nilai variansnya yaitu sigma kuadrat sama dengan 25. Oh, yang di sini itu 25. Nah, untuk hasil ini menunjukkan bahwa nilai harapan dan varians dari MGF sesuai dengan persamaan yang dilakukan langsung yang memverifikasi keakuratan hasil distribusi normal dalam kasus ini. Mungkin sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang lebihnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.